Suamiku yang tercinta, selamat datang kembali ke kerajaan. Hamba sudah lama menantikan kedatangan yang mulia raja. Istriku, kemari, mendekatlah kepadaku. Sudah 7 purnama aku melewati malam panjang untuk semedi. Selain merindukan rakyatku dan putri-putriku, engkaulah yang paling aku rindukan. Setiap purnama itu, auramu datang kepadaku, membelai perasaanku dan menjadi selimut hatiku. Oh ya, Dinda, bagaimana perjalanan kepemerintahan selama tahta ini diserahkan kepadamu? Seperti yang telah engkau lihat, suamiku, rakyat masih makmur dan sejahtera. Bagus, Dindaku. Sungguh beruntung aku memilikimu. Bagaimana keadaan putri-putri kita? Apakah mereka baik-baik saja? Mereka baik-baik saja, suamiku. Bahkan Purbararang dengan Indrajaya sudah melangsungkan pertunangan yang telah engkau titahkan. Oh, begitu. Sungguh sangat disayangkan. Aku tidak bisa ikut mendampingi putriku di hari pertunangannya dengan Indrajaya. Tidak apa-apa, suamiku. Mereka tidak keberatan dengan ketidakhadiranmu, dan acara berlangsung sesuai yang telah direncanakan. Terima kasih, sayangku. Oh, iya. Sebenarnya ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu dan para menteri. Ini berkenaan dengan masa depan kerajaan Pasir Batang. Dalam pertapaanku, aku mengkaji diri bahwa sudah saatnya aku turun dari tahta kerajaan. Hamba mohon maaf yang mulia raja, alasan apa Tuan Raja lengser dari tahta kerajaan Pasir Batang ini? Mengingat diriku sudah lapuk dan sering sakit-sakitan, sudah waktunya aku harus menyerahkan tahta kerajaan ini. Jadi tahta kerajaan ini diserahkan kepada siapa? Mengingat ke-7 anakku perempuan dan tak satu pun mereka laki-laki, mau tidak mau tahtaku harus diteruskan oleh salah satu putriku. Menurut Kanda, siapakah yang pantas mendapatkannya? Justru itu, aku akan meminta pendapatmu, Dinda. Bagaimana keseharian putri-putri kita? Purbararang, dia anak sulung, tidak lama lagi akan melangsungkan pernikahan dengan Indrajaya. Dia pantas untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Namun, karena sifatnya yang keras, tidak pedulian, suka bentak-bentak, dan suka main Gadget yang mulia ratu. Ia itu hampir tidak lepas dari tangannya setiap waktu. Anak kedua kita, Purba Endah, kesombongannya minta ampun. Anak ketiga, Purba Dewata, dia berbeda dengan kedua kakaknya. Dia cukup dewasa dan pintar. Namun sifat keteledorannya belum hilang. Kemarin juga hampir saja membakar dapur kerajaan. Anak keempat, Purba Kencana, dia baik, suka menolong. Namun karena kebaikannya itu, saldo kita hampir habis. Untung saja Paman Lengser mengecek tabungan istana. Aku khawatir juga jika dia menjadi penerus tahta. Anak kelima dan keenam, Purba Manik dan Purba Lewi, kebiasaan shoppingnya tidak bisa dirubah. Yang terakhir, anak bungsu kita, Purbasari, dia baik, penurut, rajin sholat dan ngaji, suka belajar,
sopan, dan cantik. Dia sudah cukup umurnya. Menurut Dinda, di antara ketujuh putri kita Purbasarilah yang pantas untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Baik, aku sudah memutuskan. Patih, panggil ketujuh anakku. Baik, tuanku.